Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa orang-orang yang pertama-tama yang masuk dalam Islam atau masuk dalam generasi pertama adalah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Inilah rombongan yang pertama kali yang disebut sebagai generasi terbaik umat ini. Bukan hanya dari kalangan manusia saja, tetapi juga dari kalangan jin. Yang pertama kali di kalangan jin ini disebutkan oleh para ulama. Mereka adalah jin dari kalangan Nusaybin. Disebutkan nama-namanya oleh Al-Imam Ibnu Hajar dan juga Al-Imam Mujahid dan juga Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lainnya. Bahwa nama-nama jin Nusaybin yang mula-mula masuk Islam, pertama namanya Hassa, yang kedua namanya Massa, yang ketiga namanya Mansya, yang keempat namanya Syasir, kemudian yang kelima namanya Masir, yang keenam namanya Arud, kemudian yang ketujuh namanya Anian dan juga ada yang mengatakan Al-Ahqam. Jadi ada khilaf para ulama. Berapa banyak jin yang datang menemui Nabi SAW dan masuk Islam? Ada yang mengatakan 6 jin, ada yang mengatakan 9 jin. Lalu di mana Nusaybin ini? Kenapa jinnya kemudian disebut jin Nusaybin? Ada yang mengatakan Nusaybin itu sebuah kota di Syam, dan 6 jin atau 9 jin ini datang mendengar bacaan Nabi SAW termasuk pembesar-pembesar jin. Ada juga yang mengatakan jin-jin Nusaybin ini berasal dari Yaman, dan ini keistimewaan Yaman, di mana dari kalangan manusia yang masuk Islam dari kalangan Ansor juga orang-orang Yaman. Begitu juga dari kalangan jin juga dari Yaman. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud Nusaybin itu adalah sebuah tempat di antara Syam dan juga Irak. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jin yang datang menemui Nabi SAW di Makkah itu adalah Sabatun Nafar, ada 7 jin, Salatun min ahli haram, 3 jin dari haram wa arbatun min ahli Nusaybin, dan 4 jin dari kalangan Nusaybin. Dan jin yang datang ketika Nabi SAW berada di Nakhlah di kebun kurma adalah jin Nainawa. Ketika iblis dan bala tentaranya berusaha untuk mencari dengar dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wahyukan kepada para malaikatnya, maka tiba-tiba jin-jin setan yang diutus oleh iblis itu diserang oleh meteor-meteor bintang-bintang yang berupa bola api, sehingga di antara jin itu ada yang terkena kemudian mati, dan ada yang lari ketakutan, sehingga tidak ada satupun jin yang berhasil naik ke langit dan menempati pos-pos mereka di langit. Akhirnya iblis pun heran, kenapa jin-jin itu tidak bisa naik ke langit. Akhirnya dia mengumpulkan anak buahnya, disuruh untuk menyebar ke barat dan ke timur, ke utara dan ke selatan. Ada apa sebenarnya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perkara ini? Ada kebaikan dengan penduduk bumi, ataukah justru keburukan bagi penduduk bumi? Makanya iblis pun mengutus anak-anak buah dari kalangan jin setan ini untuk mencari informasinya. Kebetulan, dari utusan-utusan iblis itu ada yang menyasar ke tempat Nabi SAW sedang sholat fajar. Selesai sholat, kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran dan jin-jin itu mendengarkannya. Ketika mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW, tiba-tiba mereka pun terpesona dengan bacaan Quran dan akhirnya masuk Islam. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Inna samna Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi, fa'amanna bih wan nusrik birbina ahada. Kata rombongan jin itu mengatakan, sesungguhnya kami mendengar bacaan Al-Quran yang luar biasa, yang memberikan petunjuk manusia ke dalam hidayah. Maka kami pun beriman, dan kami tidak mungkin menyekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Setelah jin-jin ini masuk Islam, maka mereka kembali kepada kaumnya. Kemudian mereka pun berdakwah kepada kaumnya. Disebutkan dalam ayat yang lain, dan ingatlah ketika kami palingkan kepadamu sekelompok jin dari kalangan Nusaybin. Mereka mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka hadir di sekitarmu wahai Muhammad, sebagian mereka mengatakan diamlah, dengarkan apa yang dibacakan ini. Maka ketika Rasul selesai membaca Al-Quran, maka mereka berpaling kepada kaumnya dan menjadi jin-jin yang memberikan peringatan. Salah satu mereka mengatakan, wahai kaum kami,
Sesungguhnya kami mendengar Al-Quran yang diturunkan setelah Musa yang membenarkan terhadap syariat sebelumnya, yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Wahai kaum kami, maka ambillah seruan Allah dan berimanlah dengannya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan menghilangkan azab yang pedih bagi kalian. Kemudian mereka pun terus berdakwah, dan banyak kalangan jin yang masuk Islam di tengah-tengah para sahabat, yang ketika itu masih sedikit dan belum banyak manusia yang masuk Islam. Jin sudah banyak masuk Islam duluan, dan mereka akhirnya berbondong-bondong mendatangi Nabi SAW. Sampai ada yang mengatakan 7-8 kali. Nabi SAW membacakan Quran kepada mereka, termasuk juga Nabi SAW menjadi qadi hakim bagi apa yang terjadi dari kalangan jin. Seperti dalam sebuah riwayat, ada jin-jin itu yang kemudian saling membunuh, kemudian datang kepada Nabi SAW untuk diselesaikan masalahnya, dan Rasul memutuskan masalahnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan yang lainnya, dari Alqamah ketika bertanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Nabi SAW pada malam beliau berjumpa dengan jin? Maka sahabat mengatakan, tidak, hanya saja pada suatu malam sebelumnya kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami kehilangan beliau, dan kami pun mencari beliau di lembah, di semak-semak, hingga kami mengatakan jangan-jangan beliau dibawa oleh jin atau dicuri oleh jin. Malam itu kami menjalani malam yang paling buruk, kami bingung, Nabi ini kemana? Maka di pagi hari tiba-tiba kemudian Nabi SAW datang dari arah Hira. Kemudian kami segera menyambut Nabi, kata para sahabat. Rasul, kami semalam kehilangan Anda. Kami berusaha mencari Anda, namun kami tidak berhasil menemukan Anda. Sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu. Jangan-jangan Anda dicuri oleh jin, dibawa oleh jin, disembunyikan oleh jin. Maka Nabi SAW menjawab, semalam ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku. Kemudian dia mengajak pergi bersamaku. Aku pun pergi bersamanya. Kemudian tiba-tiba aku melihat rombongan jin. Aku pun membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis ini menceritakan kisahnya. Nabi SAW itu pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekal hidup. Lalu Nabi SAW bersabda, pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh dengan daging di tangan kalian, dan setiap kotoran hewan ternak menjadi makanan binatang-binatang kalian dari kalangan jin. Nabi SAW mengingatkan, janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, karena hal itu makanan dari saudara kalian dari kalangan jin. Di sini Nabi SAW diajak oleh jin untuk membacakan Quran. Bahkan, ketika Nabi SAW pulang dari Thaif, kita tahu bahwa Nabi SAW mendapatkan siksa dari orang-orang Thaif itu luar biasa. Baru saja sampai, mereka sudah menolak dakwah Rasul, bahkan melempari Rasul sehingga Rasul harus berlari 1 mil ke arah perbatasan Mekah. Sehingga Nabi SAW masuk ke salah satu kebun yang ada di situ. Ketika Nabi SAW sholat di kebun kurma itu, tiba-tiba datang sekelompok jin, kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Tiba-tiba jin yang mendengarkan bacaan Nabi SAW itu terpesona dengan bacaan Quran yang dibaca Rasul. Akhirnya mereka pun masuk Islam, dan merekalah jin yang pertama kali masuk Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di Pasar Uqad. Jadi ketika Nabi SAW dan juga para sahabat berangkat ke Pasar Uqad, kemudian Nabi SAW sengaja masuk dari Pasar Uqad itu ke kebun kurma. Kemudian Nabi SAW salat fajar. Kemudian Rasul mengeraskan bacaannya. Maka datanglah segerombolan jin, kemudian mendengarkan bacaan Nabi SAW. Maka mereka pun terpesona dengan bacaan Rasul. Akhirnya mereka pun masuk Islam, dan mereka adalah rombongan jin yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan jin. Artinya, mereka sahabat awal-awal dari kalangan jin yang masuk Islam. Bahkan, sebagian jin itu ketika mendengar bacaan Al-Quran, barulah kemudian jin itu paham
Kenapa ketika mereka belum berjumpa dengan Rasul dan mendengarkan bacaan Rasul, mereka tidak bisa lagi naik ke langit? Bahkan mereka diserang oleh gugusan-gugusan bintang, sehingga di antara mereka ada yang mati dan ada yang lari ketakutan. Mereka mengatakan, inilah Al-Quran yang membuat kalian terhalang dari mendengarkan berita langit. Ketika itu mereka kembali kepada kaumnya, dan mereka pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi peringatan kepada jalan yang lurus. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mengsekutukan seorang pun dengan Rob kami. Dari sini baru tahu alasannya kenapa mereka tidak bisa naik ke langit, karena rupanya Al-Quran telah turun. Tapi para ulama mengatakan bahwa terhalangi jin naik ke langit. Apakah ketika rombongan jin ini berjumpa dengan Nabi SAW? Ataukah ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul SAW? Maka pendapat yang kuat bahwa peristiwa terhalangnya jin tidak bisa naik ke langit itu ketika Al-Quran pertama kali turun. Artinya ketika Jibril mewahyukan kepada Rasul surah Al-Alaq dan juga Mudassir, dari situ langit mulai dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difungsikan bintang-bintang untuk melempar jin. Inilah di antara kisah sekelumit tentang kisah jin Nusaybin, jin yang pertama kali masuk Islam, dan merekalah sahabat-sahabat Rasul dari kalangan jin yang pertama kali yang masuk Islam. Dan merekalah para dai yang menjadikan ribuan jin masuk Islam setelahnya, di tengah-tengah manusia ketika itu belum banyak masuk Islam. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.